A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Masya Allah. Sekarang saya mau menyampaikan atau sharing cerita tentang bahwa ada banyak cara untuk kemudian kita biiznillah tentu saja itu untuk menjadi kaya. Belum tentu loh lewat jalan menjadi pengusaha itu kaya raya, itu belum tentu. Walaupun memang mostly ya banyak sekali yang kalau kita lihat kemudian menjadi pengusaha itu orang yang memiliki kekayaan sampai luar biasa, sampai ribuan triliun, terutama di dunia ini maupun juga dari zaman sahabat sahabat Nabi dan seterusnya. Tapi banyak juga yang memiliki harta yang sangat luar biasa, itu tidak harus melulu lewat bisnis. Ya misalnya para selebritis, para profesional, atlet, skala yang memang mereka sudah skalanya dunia dan seterusnya. Itu kan dahsyat ya. Meskipun bahasanya itu mereka gaji atau dapat dari endorse dan seterusnya, tapi kekayaan sampai triliun juga lumayan banyak juga. Nah sekarang nih, kalau kemudian kita mau menempuh jalan kaya, itu kita mesti bisa menemukan sebenarnya potensi terbaik kita itu dari mana dulu. Kita kenali dulu potensi terbaik yang Allah titipkan lewat diri kita ini. Kenapa? Karena tidak semua itu bisa menempuh jalan yang sama. Nah setidaknya kalau di dunia bisnis kita ingin menjadi pebisnis, pengusaha, itu setidaknya ada empat jalur setidaknya ya. Jalur pertama adalah bahwa kita berangkat dari kondisi kita memiliki skill basic, bahwa kita adalah seorang yang sangat pandai melakukan lobby-lobby. Kita orangnya supel, kita orangnya gampang lah kalau mau jualan apa itu gampang, orang gampang tertarik gitu ya. Oh, kita kalau sudah menceritakan sesuatu, seorang storyteller yang keren sehingga orang tuh betah mendengar cerita kita, sehingga ketika kita menceritakan sebuah produk, menyampaikan betapa istimewanya produk ini, orang juga gampang beli. Itu bisa tuh, bisa. Nah, tinggal kemasannya kalau zaman sekarang, kalau kekinian, apakah kemasannya dalam bentuk yang direct, itu kita bisa gunakan sebagai apa? Sebagai cara kita mengakses misalkan untuk menjadi seorang deal maker, baik ke industri, perusahaan-perusahaan, instansi, institusi, dan seterusnya. Atau kemudian itu kita bisa gunakan untuk mencari atau membuat atau mengambil produk tertentu lalu kita meng-create sistem untuk kita menjadi penjualnya gitu, pedagangnya, pebisnisnya, lalu kita jual dengan cara seperti itu. Atau kemudian dalam bentuk yang lebih kekinian, kalau sekarang di digital kan sama saja hakikatnya. Bagaimana secara direct orang yang memiliki kepiawaian untuk menyampaikan apa yang ada gitu ya di produknya, istimewanya seperti apa secara direct, ataupun kemudian dia dalam bentuk tertulis sehingga orang tertarik banget, penasaran banget. Nah, tapi hati-hati di sini ada kaidah yang mesti kita jaga, yaitu kita tidak boleh over promise. Pertama, menipu, bohong udah jelas itu haram, terlarang. Misalkan kita memproduksi produk saya ini itu dia bisa bantuin kita bla 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 bla, padahal nggak sampai segitu-gitu banget, tapi kita bohong misalkan. Atau maaf, kita membuat kalimat-kalimat promosi misalkan, kita sangat pandai membujuk orang sehingga orang gampang terbujuk, tapi kemudian kalimat promosinya itu tanda kutip ya membuat orang sangat mudah menganggap berasumsinya A, padahal tidak A. Misalnya kita menceritakan sesuatu sehingga orang itu persepsinya wah asik banget, ini sesuatu yang sangat luar biasa, bisa menyelesaikan masalah saya. Padahal ternyata yang dia maksud tuh tidak itu. Misal ada kemudian iklan promosi. Buku ini membantu Ananda bisa membaca dalam waktu 1 menit. Nah, gitu ya. Nah,
Padahal yang dimaksud oleh si yang bikin iklan itu supaya tertarik. Begitu 1 menit dia buka bukunya, kemudian mempelajari petunjuknya, misalkan gitu ya. Oh, di situ ternyata ada audio yang menuntun si anak itu jadi niru audio itu, jadi kayak membaca misalkan. Nah, tapi orang yang termakan sama iklan itu, oh buku ini bisa membantu Ananda bisa membaca, belajar membaca gitu ya. Dalam waktu 1 menit, dia langsung si orang tua tuh baca itu ya, persepsinya beli buku itu terus ada sesuatu yang menarik di situ sehingga bisa ngajarin anak-anaknya membaca dalam waktu 1 menit. Nah, itu mengandung over promise yang tidak mungkin gitu ya, atau dusta gitu. Over promise yang terlalu menjanjikan sehingga mudah tergelincir kepada dusta. Itu terlarang, hati-hati betul. Nah, dia mulai dari seorang deal maker kah, kemudian trader kah, dan seterusnya. Dia menjadi broker dan seterusnya. Ini kategori orang-orang di sini tuh bisa nih. Mereka yang pintar di situ atau belajar di situ, dedicated di situ, belajar secara gimana sih step by stepnya, preparingnya dan seterusnya, itu bisa. Nah, nanti ketika dia di situ, dia akan bisa menjadi partner bisnis untuk mereka yang punya produk-produk, yang kebingungan dalam menjual produknya. Ya, jadi jalan pebisnis menjadi pebisnis itu tidak satu jalan, banyak jalan. Saya cerita 4 jalan aja. Nah, ini satu dari mereka yang memiliki kelebihan di dirinya untuk pandai bercerita atau meyakinkan orang sehingga mudah closing. Satu. Yang kedua, mereka atau siapapun di antara kita yang memiliki talenta hebat. Nah, spesialis tertentu misalkan. Kalau sekarang kita banyak contohnya. Misalkan ada talenta penampil. Jadi kalau dia tampil nih, dia tampil, orang tuh wah asik gitu ya nonton dia gitu ya. Terus tanpa sadar kayak terhipnosis begitu gitu. Kemudian ya udah tinggal diarahin aja. Jadi Bapak Ibu jangan terlambat. Kesempatannya hanya hari ini. Dia penampil yang hebat. Penampil talentanya tuh hebat di situ. Gitu. Tadi juga talenta trading kan, jualan. Nah, ini talenta misalkan dia skillnya itu penampil, dia jadi influencer. Followernya banyak segala macam. Konten-kontennya selalu menarik. Dia ya bikin kontennya pinter, dia juga penampil, bisa punya skill atau talenta seperti itu. Nah, yang tadinya mungkin dia itu hanya dibayar berdasarkan talentanya, maka dia bisa menjadi pebisnis dengan cara apa? Kalau dari tabungan tentu semua juga bisa jalur nabung akhirnya jadi bisa punya bisnis. Tapi talenta ini ketika dia memang seorang yang tidak tanggung kerennya dan orangnya seperti tadi misalkan, dia bisa menawarkan menjadi strategic partner. Jadi bisnis partner, Bapak mau saya menjadi partner bisnis Bapak gitu. Misalkan, Ibu mau saya jadi partnernya, tapi saya mau sistemnya partnership. Nah, pada saat seperti itu dia tidak lagi menjadi profesional. Kalau profesional kan dibayar. Tapi kalau seorang partner bisnis, ya dia akan bisa jadi dari profit sharingnya atau bahkan bisa jadi ownership, dikasih ke kepemilikan dan seterusnya. Jadi ujung-ujungnya dia juga bisa menjadi pebisnis berangkat dari talentanya gitu ya. Ya, banyak lah kayak spesialis tertentu juga banyak banget gitu ya. Misalkan seorang programmer hebat gitu yang tadinya dia bekerja, terus dia talenta di programmingnya tuh keren banget. Tapi di luar jam kerja dia mulai bikin program-program yang dia create sendiri dan itu bisa menyelesaikan, dia tujukan untuk bisa menyelesaikan banyak sekali tantangan atau masalah-masalah para orang banyak gitu ya, atau pengusaha atau siapapun, tergantung pemrograman aplikasi yang dia bikin. Pada saat sudah jadi dia terus kemudian bertemu dengan partner yang pintar ngejualnya misalkan, atau dia sendiri belajar untuk lalu menjual itu dan ternyata kemudian laku. Akhirnya dia menjadi pebisnis yang menjual karyanya yang berangkat dari talenta yang dia miliki. Itu bisa. Biasanya kalau talenta ini biasanya berangkat itu yang suka disebut itu yang passion gitu, yang hobi kayak gitu loh. Talentanya masak. Nah, itu dia jadi pebisnis dari situ. Atau talentanya dia bisa bikin videografi yang beda nih, touchingnya, sentuhannya dengan yang lain. Orang seneng, dan ketika video-videonya dia itu ditayangkan gitu, itu orang tertarik, rebutan ingin jadi. Nah, akhirnya dia tawarkan, kalau mau kita partneran yuk gitu. Saya ngurusin
apa namanya, marketingnya atau kemasan-kemasan promosinya dalam bentuk video-video. Kalau bayar kan mahal. Udah, gimana kalau memang terus-terusan kebutuhannya di situ, jadi partner aja gimana? Bisa-bisa aja semuanya. Atau dia membuka kelas, akhirnya bisnisnya adalah bisnis melahirkan talenta-talenta gitu. Dengan dia memiliki kelas pembelajaran video. Banyak cara. Nah itu biasanya yang dari hobi, dari passion itu bisa masuk jalur ini. Jalur apa? Jalur berangkat dari talenta hebat yang Allah titipkan lewat dia. Termasuk talenta hebat di sini, talenta manajerial ya. Bisa juga gitu. Nah, apa? Ya, itu di yang ketiga nanti. Ketika dia adalah seorang yang ulet, yang tekun, yang disiplin, pembelajar yang baik, sehingga mereka menguasai bidang tertentu sampai profesional segala macam. Meskipun dia karirnya dari karyawan, lah, supervisor lah, manajer lah, dan seterusnya. Akhirnya dia punya bergen, gitu ya. Karena kemudian setiap yang di-touching sama dia, yang diurusin sama dia itu jadi keren, jadi bagus, jadi meningkat, jadi efisien, jadi produktivitas berlipat-lipat. Itu bisa menjadi daya tawar dia ketika kemudian dia nyari partner yang misalkan para pengusaha atau para investor misalkan yang pengen bikin bisnis tapi dia butuh talent istimewa untuk menjadi CEO-nya gitu. Nah, orang-orang seperti ini yang tadinya karir segala macam dengan apa ya, dengan kemampuan yang Allah titipkan dengan dia boleh nawarin, "Ayo kita partneran gimana? Saya mau tapi saya tidak mau sebagai karyawan. Kalau mau digaji sebagai CEO-nya ayo, tetapi saya juga ingin dapat sharing saham." Boleh. Ketika begitu apa namanya? Ya, dia jadi business owner juga kan, jadi pebisnis juga. Karena jadi partneran seperti itu. Nah, itu sangat mungkin jalur yang ketiga. Nah, yang keempat, teman-teman semua, ketika dia itu adalah seorang yang kreatif, seorang yang inovatif gitu. Seorang apa ya istilahnya ya? Penemu lah. Misalkan dia nemu, bisa aja itu dia membuat alat tertentu gitu ya, nemuin itu jadi temuan, terus dia jadi royalti, atau dia dari penulis, misalkan dia tulisannya bestseller segala macam, akhirnya kemudian dia sebagai orang yang kemudian menghasilkan karya-karya sesuai dengan bidangnya lah. Scientist kalau di banyak negara itu para saintis itu banyak yang proyeknya itu dibiayai juga oleh swasta, dalam hal ini oleh pengusaha. Sehingga ketika kemudian itu temuannya itu menjadi sesuatu yang berhasil, maka dia bisa banyak yang kemudian dapat royalti tetap dari situ atau jadi partner, bisa juga seperti itu. Nah, ini ujung-ujungnya bisa jadi seorang pebisnis. Jadi banyak cara, banyak jalur yang kemudian juga bisa dirintis oleh seseorang, kemudian ujung-ujungnya dia menjadi pebisnis. Kita lihatlah contohnya, misalkan ya, banyak presenter yang tadinya karir di TV, televisi, terkenal segala macam, akhirnya dia punya podcast dan itu menjadi bisnisnya. Akhirnya dia melahirkan podcast lain gitu ya, karena dia sudah tahu caranya menjadikan podcast itu menjadi podcast yang berhasil misal. Itu jadi bisnisnya. Udah gitu terkoneksi dengan YouTube-nya dan segala macam kan. Itu keren banget. Jadi sekarang banyak cara menjadi pengusaha, tapi jangan sampai lupa dia semuanya atau apapun jalur yang kita pilih itu berangkatnya adalah dari realistisnya dia. Bahwa dia adalah seorang yang realistis, bukan seorang yang kemudian cuma sekedar ikut-ikutan aja. Dia tahu banget saya ini Allah kasih kemampuan apa. Nah, dia tempuhlah jalur. Nah, kenali ini teman-teman. Terus cara mengenalinya yang gampang gimana? Apakah perlu psikotes? Boleh, silahkan aja psikotes. Tes macam-macam itu kan ada ya, banyak sekali lah di luar sana. Tapi ada cara yang lebih mudah kalau mau agak cepet gitu ya. Caranya apa? Gini, orang paling sering berterima kasih sama kita ketika kita bantuin dia apa gitu. Misal gitu ya, kita tuh tahu bahwa kita itu seorang penampil yang keren. Kenapa? Soalnya saya ketika diminta bantuan untuk jadi MC misalnya gitu ya, bawain acara, orang asik, seneng gitu, terus diminta tolong lagi, dimintain tolong lagi, dan orang puas dengan
apa yang dia lakukan gitu. Dia mau membuat orang bahagia dan puas dengan apa yang. Jadi orang paling banyak minta tolong, berterima kasih dan minta tolong apa sama dia dan berterima kasih sama dia apa gitu ya. Jadi minta tolong ini dong. Dia sering akhirnya dikenali, terrecognize gitu. Oke, kalau mau nyari MC siapa ya? Oh si itu aja sih itu. Nah akhirnya dia terkenal di situ. Nah dan orang mudah berterima kasih sama dia. Itu satu. Yang kedua adalah ketika kita melakukan sesuatu, kita rela dan gembira, bahagia melakukan itu. Bahkan kadang-kadang kita mau melakukan itu meski tidak dibayar. Nah, itu bisa menjadi recognize kita. Misalnya tiap kali kita diminta masak, bantuin masak dong gitu ya. Kepake, kita juga happy gitu. Wah, ini mau masak aja gitu ya. Maka, itu kepake gitu. Nggak dibayar, tapi kita rela gitu melakukan itu. Malah ngumumin siapa yang minta bantuan kalau perlu hajat-hajat masak, ayo saya siap bantu. Nah itu kita rela nggak dibayar. Nah itu indikator, tanda-tanda bahwa kita memang seneng banget ngerjain yang gitu-gitu. Nah itu bisa jadi itu adalah jalan yang kalau kita ngambil itu, maka karena kita menikmati prosesnya, kita punya potensi yang besar di situ untuk nantinya menjadi pebisnis di situ atau jalur karir tertentu yang nanti mengarah kepada tadi jalur-jalur tadi. Terima kasih, itu tipsnya ya. Itu yang bisa disampaikan. Masya Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.